Bumi atau Dewi Jaya adalah raja terakhir kerajaan Majapahit. Memiliki seorang selir yang bernama Putri Campa, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Putri Campa. Hei kau, selir tak berguna. Oh, Putri Campa, asal kau tahu, aku tak sudi lagi melihat wajahmu di Majapahit. Wahai Dwarawati, mengapa engkau begitu lucu? Oh, kenapa? Nah, iya. Tanpa disadari, di balik dinding terdapat seorang dayang yang tak sengaja melihat pertengkaran antara Putri Campa dan permaisuri Dwarawati. Dwarawati, kita semua adalah istri dari kakanda Ketatu. Tapi, mengapa engkau tidak bisa menerima kerajaanku, Dwarawati? Aku tak sudi sama keadaan dirimu yang rendah ini. Aku Dwarawati yang akan menjadi permaisuri seorang ratu, tidak pantas sama keadaan dirimu yang rendah ini. Camkan itu Campa. Setelah pertengkaran tersebut berakhir, sang dayang yang sempat memergoki kejadian tersebut segera pergi melaporkan kejadian ke sang prabu. Ada bilangan apa kamu lari-lari? Pengakuan Prabu Brawijaya, saya tidak sengaja melihat bahwa calon permaisuri Dwarawati dan Putri Campa sedang bertengkar di kamar. Apa? Bagaimana bisa hal itu terjadi? What? Kamu pernah dengar aja? Brawijaya yang mengetahui konflik antara permaisuri Dwarawati dan Putri Campa pun segera menemui Putri Campa secara empat mata. Setelah melihat Putri Campa, Brawijaya langsung memarahi Putri Campa tanpa mendengarkan penjelasannya. Putri Campa sangat sedih karena perkataan Brawijaya dan hanya tertunduk pasrah akan keputusan yang diambil oleh suaminya. Adinda, Putri Campa semirku yang paling disayang. Sebenarnya, Kakanda tak ingin berpisah darinya. Tetapi ini demi kebaikan kita dan kebaikan kerajaan Majapahit. Maka, terpaksa Kakanda memberikan kembali. Baiklah. Brawijaya yang melihat kepasrahan Putri Campa pun tak tega dan memilih jalan lain dengan cara menyerahkan Putri Campa kepada Arya Damar, seorang adipati Palembang dengan berat hati. Tapi Campa, karena aku masih menyayangimu, aku akan menikahkanmu dengan Arya Damar. Setelah titah tersebut turun, akhirnya Putri Campa pun dipindah ke Palembang dari tanah Majapahit. Satu hal yang tidak diketahui Brawijaya bahwa Putri Campa sedang mengandung anaknya. Raden Patah pun tumbuh menjadi remaja yang dermawan, suka menolong pemuda yang haus akan ilmu. Karena kepintarannya tersebut, Arya Damar pun menawarkan Raden Patah untuk menjadi adipati Palembang. Akan tetapi, Raden Patah menolak menuruti kehendak orang tuanya untuk menggantikan ayah tirinya sebagai adipati Palembang. Diam-diam ia pergi ke Jawa menumpang kapal dagang berlabuh di Surabaya lalu menjadi santri Sunan Ampel. Raden Patah pun berguru kepada Sunan Ampel dan menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, Raden Patah tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi.
Patah, kamu adalah penguasa Palembang, jauh-jauh dari seberang sana ke sini hanya untuk menuntut ilmu. Saat ini anak Mas Patah sudah cukup bekal dalam perjalanan untuk menggapai cita-cita Raden. Nggih, Kepala Gajang Sunan, atas bimbingannya kepada saya selama ini. Saya ingin menyertai Kepala Gajang untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu seperti saya. Sungguh mulia, saya sangat senang, tetapi apakah cita-citamu sendiri? Jadi saya bercita-cita untuk menyertai agama Islam di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam, sehingga wilayah-wilayah lain dapat menikmati ajaran Islam. Baik, sudah waktunya anak Mas Patah melangkah. Anak Mas Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Setelah mendapatkan amanah dari sang guru, akhirnya Raden Patah pun berkelana di Pulau Jawa sekitar tahun 1475. Setelah berkelana menyebarkan agama Islam, Raden Patah pun menghadap Prabu Kertabumi, menyampaikan niatnya yang ingin mendirikan pesantren kepada Prabu Brawijaya. Raden Patah pun diberi wilayah di Alat Selagawangi oleh Prabu Kertabumi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat Alas Selagawangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin oleh Raden Patah. Saat itulah fajar mulai terbit dari Alas Gelagawangi, dan tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama menggunakan kitab suci luhur dan mulia dengan budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Pesantren Raden Patah pun semakin besar dan banyak pengikutnya dengan agama yang semakin berkembang. Karena hal tersebut, Prabu Brawijaya akhirnya mengakui Raden Patah sebagai putranya dan mengukuhkannya sebagai Adipati Demak. Raden Patah mengganti nama Demak menjadi Bintara, sehingga kemudian ada sebutan Demak Bintara. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah mengembangkan Demak Bintara sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Para pendatang dari Tiongkok pun banyak yang menetap, terutama di Semarang, Lasem, Juwana, hingga Tuban. Perlahan-lahan Demak Bintara berkembang pesat. Pada saat yang sama, Kerajaan Majapahit sedang melemah. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi sebelumnya menguras energi dan sumber daya Majapahit. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada di titik penghancuran. Keadaan pemerintah sedang kacau balau. Para penjabat kerajaan saling merebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Pemimpinan Brawijaya V juga dianggap terlalu tua untuk pemerintah, kurang peka terhadap kondisi kerajaan, lamban mengambil keputusan serta mudah dipengaruhi. Dengan sengaja mereka menolak membayar upeti kepada Majapahit. Hal ini melemahkan Majapahit secara finansial yang terdampak pada lemahnya ketahanan negara menghadapi ancaman internal dan eksternal. Karena hal itu, Raden Patah pun berkeinginan untuk menyerang Majapahit dan membentuk kekuasaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sunan Ampel yang mengetahui rencana Raden Patah pun segera menemui Raden Patah dan memberi nasihat. Raden Patah yang mendengar penuturan dari Sunan Ampel pun hanya menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun demikian, setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah akhirnya benar-benar mewujudkan niatnya menyerang Majapahit. Untuk itu, ia meminta bantuan bupati-bupati di wilayah pesisir yang membangkang terhadap Majapahit agar ikut mengirim pasukan. Nanti kita ikut perang ya. Ya iya ya, kalau enggak siapa yang akan menyediakan makanan? Semoga kita bisa bantu ya. Iya, lagian pula suamiku juga ikut perang untuk menyediain makanan dan obat-obatan. Aduh, sudah. Selagi kita bisa bantu, mari kita panjatkan doa. Ya wes. Jago, tubuhnya kekal, tapi mati karena kena parang. Apakah kalian sudah mendengar berita mengenai perang? Sebelum kamu ngomong, aku udah tahu kalau ada perang. Memangnya kalian bakal ikut? Ya iyalah ikut. Soalnya di rumah dengar omelan istri lebih mudah. Mending ikut perang lah aku, lebih asyik. Kalau bapak-bapak yang lain? Gasol! Prabu Brawijaya kaget dan sedih setelah mengetahui langkah yang ditempuh oleh putranya.
Ia sendiri tidak mau melawan anaknya sendiri, mengirimkan pesan kepada kedua putranya yang lain. Pada pesannya, Brawijaya menulis agar kedua putranya ikut serta membantu Brawijaya membentuk pasukan Raden Patah di perbatasan. Setelah Prabu Brawijaya selesai menulis dan berencana untuk mengirimnya, belum sampai pesan tersebut berangkat, seorang prajurit telah memberitahu bahwa pasukan Raden Patah sudah tiba di Istana Majapahit. Dalam penyerangan besar-besaran tersebut, Raden Patah bersama pasukannya yang berjumlah 30.000 ini menyerang kerajaan Majapahit, mengalahkan prajurit Istana Majapahit yang hanya berjumlah 3.000 orang. Tentu hal itu tidaklah seimbang hingga pertahanan Majapahit pun jebol. Banyak prajurit Majapahit yang mati di peperangan tersebut. Brawijaya yang melihat istananya diambang kehancuran dengan prajurit yang semakin sedikit jumlahnya karena telah dikalahkan oleh pasukan Raden Patah. Brawijaya yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri pun lari masuk ke dalam hutan, diikuti oleh beberapa prajurit sebagai tameng perlindungannya dari pasukan Raden Patah. Tetapi satu hal yang tidak ia ketahui bahwa pengikut Raden Patah telah mencegatnya dan mengepung rombongan Brawijaya. Lantas pasukan Brawijaya segera melawan pasukan Raden Patah. Brawijaya yang melihat pertarungan tersebut lantas segera melarikan diri. Brawijaya pun segera lari dan berlari semakin masuk ke dalam hutan. Tetapi yang tidak ia sangka-sangka adalah bahwa dia akan dicegat oleh putranya sendiri, yaitu Raden Patah. Tak ada pilihan lain selain bertarung. Akhirnya Brawijaya pun melawan Raden Patah. Pertarungan sengit pun berlangsung begitu lama, hingga akhirnya Brawijaya kehabisan energi. Raden Patah yang mengetahui kelemahan Brawijaya lantas segera menyerang dan berhasil melemahkan Brawijaya dengan menyiram wajah Brawijaya dengan pasir. Brawijaya yang tak bisa melihat pun terhuyung-huyung. Raden Patah yang melihatnya tak melewatkan kesempatan dan segera menusuk Brawijaya tepat di jantungnya. Brawijaya tersentak dan jatuh ke pangkuan Raden Patah. Setelah sekarat beberapa menit, akhirnya Brawijaya menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Raden Patah. Karena peperangan yang dimenangkan oleh Raden Patah, akhirnya kerajaan Majapahit jatuh ke tangan Raden Patah. Lantas, Raden Patah pun diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Al-Akbar Al-Fatah. Wahai para rakyat sekalian, perhatikanlah hari ini atas musyawarah dan kesepakatan para wali amri Dewan Keberangkat. Kami mendirikan kesultanan ini untuk penyebaran agama Islam dan kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini diberi nama Kesultanan Demak yang beribu kota di Bintaro. Dengan ini secara resmi kami melantik Raden Patah menjadi sultan dengan gelar Sultan Al-Akbar Al-Fatah. I should have stayed at home, 'cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I could've made you mine, but no, it wasn't meant to be. See, I wasn't made for you and you weren't made. Angkat di kubah. Though it seems Beleni. so easy. And that's because I wanna be your favorite. Langsung lanjut tak ada apa-apa. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you Ekspresi lie kurang. away. Yang rajin duit ngono lho. Sedih. Iku boyo. Number one. Sedih. I'll be your biggest fan and you'll be
mine. Wes, Still bagus. wanna break Ya, your duduk. heart. Wes kono. But won't you wait? Iku kok sakit. You know it's too late. Aku model TV kok ra iso ya. Fucking wait. Ya iku iki kesimpan. Someone for loving you instead of someone really cool that makes your heart melt. Who knows what you truly felt? You're still my favorite girl. You better trust me when I tell you there ain't no one else more beautiful in this damn world. In this damn world. Ini bentuk E ya? You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Kenapa? Gak suka? Iya. You're gonna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Best friend. Satu, dua, tiga, action. I say that I'm happy. I say that I'm happy. No, no, I still wanna be the favorite Ayo kena gawe kok sak. the one you think about as you lie awake. Can't wait to be your number. You'll be mine, but I still wanna. I still wanna be your favorite. Oh, boy, I wanna be the one. I should've stayed at home. Cause right now I see all these people that love me, but I still feel alone. Can't help but check my phone. I could've made you mine, but no, it wasn't meant to be. And see, I wasn't made for you, and you weren't made for me. Though it seems so easy. And that's because I wanna be your favorite boy. The one that makes your day. The one you think about as you lie awake. I can't wait to be your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine. But I still wanna break your heart and make you cry. But won't you wait? Isi pakai. Too late. I'm on my own shit now. Let me tell you how it feels to be fucking great. I feel great. Saya selama ini saya sendiri menyukai Astagfirullah. Instead of someone really cool that makes your heart
Blayu, Siva Blayu, Mel Blayu. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna Cut. be my best friend. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna West boy, West boy. best friend. Best friend. West, cut. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend. Lanjut. Best friend. Kan rela. Dur, macam dur. Agak miring ke sini. Be my best friend, baby. Yo, wes. Be my best friend. I say that I'm happy. I say that I'm happy. Rungana ta? Siva wes Allah lagi cepat. Still wanna be Eki your jauh cah. Siva favorite. kamera. Rolling. Action. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Think about as you lie Wes, iya petani. and I can't wait to be your number. Your number. Kau anak. Lihat banget, Mbak. Wes, kalah. Anggun macam ini kamera tapi tanganmu hilang di loro nih. Kita lagi dulu. Woi, film belum. Jerot tapi kusum. Jerot, tanganmu jerot. Tiba. Bulan kapan tiba, Dek? Iya, terus kapan tiba? Hei kau, sampah. Apa merah? Ekspresi sedih. Tangannya dok ngano. Right now I see all these people that love me, but I still Hei kau, selesai berguna. Oh, putri sampah. Asal kau tahu, aku tak sudi lagi I could have made you mine, but no, it wasn't meant to be. And see, I wasn't meant Kenapa? Gak suka? Iya. for me, but it seems so. Kau begitu membenciku. Kenapa? Gak suka? Iya. Semangat cah, semangat. I wanna be the Terus sampai ketua jahat. the one you think about as you lie away. I can't Kau wait sudah tak to be berguna. your Oh, putri sampah. Asal kau tahu, aku tak mau. I'll be your biggest fan and you'll Ayo kamera. but I Sip. Siapa? 1, 2, 3, action. Set. Meski siapa ta? 1, 2, 3. let me tell you how Hei it kau, feels to sudah tak be berguna. fucking Oh, putri great. sampah. Asal kau tahu, aku tak sudi lagi melihat wajahmu di Majapahit ini. Wahai dua. 2, 3. Gimana coba nih? Be yourself. Love someone for loving you instead of someone really cool that makes your heart melt.